ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Siapa yang menikahkan Nabi Adam, Pak Ustaz? Inilah kalau Ustaz Mustafa udah mengamuk deh. Kami berdua ke Jakarta, duduk satu mobil, tiba-tiba Ustaz Mustafa tinggi suaranya, jangan tanya itu, tak penting itu. Ustaz Mustafa jarang gini. Kenapa Ustaz? Ini dia menelpon. Apa dia tanya? Adam sama Hawa nikah siapa Pak Kuanya? Siapa yang menikahkan Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksinya? Para malaikat. Siapa walinya? Tak pakai wali. Nabi Muhammad kalau menikah sama perempuan, perempuan itu tak perlu pakai wali. Khususiyah namanya. Sedangkan Nabi Muhammad, perempuan itu tak perlu pakai wali, apalagi Hawa. Dan apa maharnya Pak Ustaz? Ada, tapi bukan hadis. Katanya maharnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hadis. Itu hanya ucapan-ucapan ulama. Entah dapat dari mana mereka, wallahu a'lam bishawab. Ini sebetulnya mau ngetes-ngetes saja. Bolehkah kita membaca bismillah di rakaat kedua dalam salat dengan menyambung ayat pada rakaat pertama? Untuk dipangkal dianjurkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan sampai innahu was-sami'ul basir. Allahu akbar. Rakaat kedua disambungnya. Wa ataina Musa. Dibacanya bismillah. Kalau tidak dibacanya bismillah, baik, karena itu di tengah surat. Dibacanya bismillah, sah, salatnya tak batal, karena bismillah adalah ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah dibacanya menurut mazhab Syafi'i di pangkal surat. Apakah boleh uang masjid atau uang digunakan untuk makan bersama menyambut bulan suci Ramadan? Yang makan bersama siapa? Beberapa orang Pak Ustadz pakai duit apa? Pakai duit masjid. Jamaah mewakafkan itu untuk masjid, operasional masjid, bukan untuk makan sekelompok orang. Kalau mau makan iuranlah masing-masing. Udah tiap tahun kami buat Pak Ustadz, istighfarlah tahun ini jangan buat lagi. Kumpul duit, iuran, makan bersama. Apa iya Ustadz kalau kita beri orang puasa makan sedangkan dia minum air untuk berbuka pertama setelah dia baca bismillah, makanan yang kita berikan setelah itu dia sholat maghrib, apakah kita masih dapat pahalanya sama dengan orang puasa? Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa maka dia dapat pahala macam seperti, sedangkan sudah berbuka duluan dengan air. Pokoknya jangan memahami tekstual. Ini kalau dibaca tekstual, yang pertama sekali minum tadi apa? Dia pakai aqua, ente nasi bungkus ya, yang dapat pahala aku, karena dia berbuat pakai minum aku, bukan pakai kue ente. Jangan memahami hadis, pokoknya kasih makanan. Ceritanya, substansi maknanya adalah siapa yang bersedekah makanan. Di Malaysia, kalau bulan Ramadan, kami dulu waktu di Malaysia makan bubur lambuk di masjid Selangor di Kajang. Mohon tolong mimpin doa Ustadz ibu saya yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Nanti kita berdoa untuk yang sakit supaya diberikan Allah kesembuhan, diberikan kesabaran. Semua manusia punya rencana. Saya berencana nikah umur 30, tapi saya sering ditentang oleh sahabat-sahabat saya tentang nikah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Apa boleh menikah agak lama seperti 30 karena umur menikah normal adalah 27? Dia yang membuat normal, dia pula ingin melanggar. Entah siapa yang bilang normal 27. Pokoknya asal akil balik nikah. Banyak orang nyebut ke saya nyesal nikah nih lama Pak Ustadz. Kalau tahu saya dulu menikah nih baik. Buktinya dia yang nikah, kawan saya menikah, kawan saya yang menikah cepat, udah bercucu sekarang. Anak saya baru 3 tahun, 4 tahun. Bagus kalau mampu cepat menikah. Selamat daripada zina. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji. Imam kita hafalan Qur'annya terpelihara, pergaulannya terpelihara, menikah dulu, menikah di masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Hafal Ustadz Al-Mukarram Imam sudah menikah, anaknya sudah ada, hafal Quran, baik.
Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Artis-artis itu makan haram. Lagu zina, lagu membuka aurat, haram, 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 haram. Kalau dia bersedekah tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik walau sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram. Karena kau makan pakai uang haram. Musik religi, oke, tak masalah. Apakah harakah yang ada di Indonesia ini termasuk dalam 73 golongan? Semua ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Di Sulawesi namanya Wahdah Islamiyah, di Jawa Nahdlatul Ulama, di Yogyakarta Muhammadiyah, di Bandung Persis, di Medan Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Perti, di Lombok Nahdlatul Watan. Itu ormas, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang. Dari India Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas, Zakaria Kandahlawi, semua itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang enggak, Jamaah Tabligh sesat, Ikhwan Muslimin sesat, yang ahlus sunnah kami saja. La haula wala quwata illa billah. Setiap ada kelahiran anak, ada sebuah ritual kebiasaan, yaitu menanam tali pusar segala macam. Tak diatur dalam Islam. Mesti ditanam, mesti diletak lilin di atas. Nanti kalau tak ada lilin, katanya rohnya bingung mau balik kemana karena gelap mati lampu. Tak diatur. Mau dicampakkannya ke sungai, mau dikuburnya, mau di. Ustaz, semenjak mengaji tahsin, belajar tajwid, makhrajul huruf, saya bersyukur sekali. Selama ini bacaan saya. Tapi Ustaz, ketika sholat berjamaah, saya pun terkadang tahu pula kalau imam itu kurang pas bacaannya. Jadi gimana? Gantikan imam itu. Maju ke depan. Pak pengurus, ini nampaknya imam kita ini bermasalah nih. Selama ini kenapa kamu bilang tak masalah? Saya belum belajar. Setelah saya belajar ini nampak saya salah aja imamnya. Maju lente gitu deh. Perbaiki. Ustaz, Rasulullah jika tidak berpuasa dalam sehari makan 2 hari. Apakah benar tuh Ustaz? Nabi puasa sehari makan hanya 2 hari. Tak ada hadis. Yang ada hadis Aisyah, kata Aisyah, kami tak tahu, kami sangka Nabi tak puasa, rupanya puasa. Saking kan dia banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada satu hadis mengandung shoma Sya'ban kullahu, Nabi puasa Sya'ban pernah seluruh, tapi tak tiap tahun, pernah suatu tahun. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Saya ingin ta'aruf, apa pertanyaan yang paling penting ditanyakan pada calon wanita itu? Sudikah engkau hidup dari nol? Insya Allah kalau dia kerja di pom bensin Pertamina, kata dia memang dari nol, kata dia. Yang pertama ditanyanya adalah siap susah. Agama, fasfar bizatiddin, pandang karena agamanya, panjang hijabnya, tunduk pandangannya tak jelalatan. Siap dia hidup susah dengan kita. Banyak orang hidup siap senang, tapi tak banyak yang hidup susah. Kalau dia siap hidup dengan itu, maka al-mar'atus salihatu, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman laki-laki, maka nikahilah dia. Insyaallah kau senang dunia akhirat. Makna dari syubhat, jelaskan Ustaz, adakah kaitannya dengan kaidah fikih? Suatu perkara boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Al halalu bainun, yang halal jelas. Wal haramu bainun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, yang tengah ini samar-samar, abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Mengembala kambing di hutan larangan, haram. Ini punya raja, jangan gembalakan kambing. Mengembalakan kambing di tanah lapang boleh, tapi membawa kambing di jalan tak boleh. Khawatir nanti kambing akan masuk. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga agamanya. Apa hukum bawa HP yang ada Quran ke dalam WC? Boleh. HP ini dibawa ke dalam WC, boleh, dengan syarat gelap, mati. Tapi dalam keadaan hidup dibuka Quran digital tak boleh, karena nampak tulisannya. Tapi dia ada Quran di dalam keadaan mati, tak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan mati pun tak boleh, berarti dia kalau mau masuk WC dibukanya otaknya, tinggalkannya di pintu. Karena di dalam ini kan ada juz 30. Walaupun 30 juz tak ada, insya Allah juz 30 ada dalam.
ente kalau mengatakan HP mati tak boleh bawa, ente mau masuk WC, keluarkan otak ente, tinggalkan pintu. Yang tak boleh itu keluar isinya, baru tak boleh. Masuk ke dalam WC, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru tak boleh. Apa hukumnya pendapat, apa hukumnya bawa HP yang ada konten porno ke dalam masjid? Tak boleh. Walaupun tak muncul Pak Ustaz, walaupun tak muncul, bawa film HP gambar porno dalam dibawanya sholat, tak boleh. Walaupun tak muncul. Nah, dia mau menjebak saya, mau dijebaknya. Tadi ke dalam WC tak boleh kalau tak muncul, boleh. Ini berarti dalam sholat boleh tak muncul. Kan di dalam. Orang yang otaknya kotor maka tetap dihisap oleh Allah. Kotor isi otaknya tetap dihisap oleh Allah. Ini niat mau ngerjain saya ini tetap dihisap juga oleh Allah. Maka turunlah ayat, wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan isi otakmu, wa in tubdu ma fi anfusikum, kau nampakkan, au tukhfu, kau sembunyikan, yu'asibukum, kau tetap akan dihisap. Lalu turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terlintas porno sedikit langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terlintas saja tak boleh, apalagi sampai ada di dalam. Buang, bersih. Kalau mau hijrah itu hijrah total. Ini hijrah masih lagi menyimpan, bersihkan HP. Banyak betul Pak Ustaz, campakkan sama HP-nya sekalian. Apa hukumnya pendapatan yang didapat dari kerja di tempat yang dibolehkan oleh Islam, tapi tempat tersebut meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas riba? Apakah termasuk suap? Karena jika dikatakan rata-rata perusahaan minjam ke bank konvensional, semua modal riba, maka riba. Modal riba, maka hasilnya menjadi riba. Makanya tak boleh menjual anjing. Nah, Rasulullah SAW ansamanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit dapat dari dukun. Haram, karena perbuatannya haram. Oleh sebab itu selamatkan dari riba. Bagaimana kalau bercampur Pak Ustaz? Idza istama'al halal, kertas terakhir. Idza istama'al halal, kalau bercampur antara yang halal wal haram dengan haram, faghullibal haram, maka dicampurlah maka yang menang itu adalah yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada dua pendapat ulama tentang ayat ini. A, ulama yang berpendapat ayat ini sebagai dasarnya ada nasikh mansukh. B, ulama yang berpendapat ayat ini untuk orang Yahudi. Apa pendapat Ustaz? Ada nasikh mansukh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada ayat yang hukumnya mansukh. Mana contoh ayat mansukh? Tentang innamal khamru la taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Waktu mabuk itu tak boleh salat. Jadi kalau mabuknya jam sekarang boleh, nanti jam 12 kan sadar, mabuk sekarang boleh. Ayat itu mansukh. Yang mansukhnya mana? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Nasakh mansukh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mansukh. Apa perbedaan muqaddah? Apa perbedaan muqaddam dengan salaf? Muqaddam terdahulu, salaf terdahulu. Sama-sama dulu Pak Ustadz ya. Apa bedanya? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6, 7, 8 khalaf. Tapi kalau muqaddam, yang 4 itu pun bisa disebut muqaddam. 4, 5, 6, 7 al-qurun al-muqaddamah, yang terdahulu. Tapi kalau salaf itu hanya 3 abad. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6 sampai bawah khalaf. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf di akhir majelis. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera datang. La yughadiru saqaman, yang tidak akan membuat penyakit kambuh untuk selamanya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. ربنا يا ربنا